Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Nah, pada malam hari ini, Empowering Spiritual Indonesia berkesempatan untuk membahas mengenai misi jiwa. Nah, apa sih misi jiwa? Nah, sekarang kan banyak kan orang-orang tuh pada bertanya, misi jiwa tuh yang seperti apa? Apakah saya ini seorang pembaca tarot? Oh, saya ini bisa melihat makhluk-makhluk goib, atau saya ini adalah seorang healer, saya seorang ahli kristal dan lain-lain. Nah, apakah misi jiwa itu terbatas pada hal-hal itu? Nah, kadang-kadang kan orang masih suka bingung tuh, apakah misi jiwa di dunia ini selalu berhubungan dengan hal-hal yang berbau dengan supranatural atau yang biasa kita sebut dengan indera keenam nih. Nah, apakah hanya orang-orang yang punya indera keenam itu yang disebut sebagai orang yang memiliki misi jiwa? Nah, pada malam hari ini kita akan mengupasnya secara tuntas bersama dengan Bunda Luisa Marin Prameswari selaku founder dari Empowering Spiritual Indonesia. Oh ya teman-teman, saya lupa memperkenalkan diri. Aduh, sorry. Ya, saya lupa memperkenalkan diri. Ya, saya Mas Aris di sini akan menjadi host yang akan memandu acara kita pada malam hari ini untuk beberapa waktu ke depan. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau mengingetin dulu nih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Di sini, di bawah sini ya. Like dulu, di komen, dan juga di subscribe, supaya kami tambah semangat untuk membuat konten-konten yang tentunya bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita sapa dulu ya narasumber kita. Selamat malam, Bunda Luisa Marin. Apa kabar? Halo Kak Aris, apa kabar? Senang sekali malam ini. Apa kabar buat teman-teman di Empowering Spiritual Indonesia ya? Terima kasih masih tetap bersama saya ya, dan juga buat teman-teman yang suka posting dan komen-komen di Empowering Spiritual Indonesia. Terima kasih ya bertumbuh bersama saya Lisa Marin Prameswari. Kak Aris, apa kabar juga nih? Gantian Ah, nanya. kabar baik, Bunda. Apalagi ini lagi musim-musim hujan ya, Bunda ya. Pada Iya, kedinginan ya. iya. Panas Gimana, hujan, gimana? panas hujan. Nah, nih Bunda nih, kita malam ini mau membahas tentang misi jiwa. Ini banyak-banyak nih orang yang bingung nih, apa sih misi jiwa? Apakah pembaca tarot itu ataukah orang yang bisa punya indera keenam itu tuh yang disebut yang punya misi jiwa? Nah, Nah, apakah cuma itu aja nih? Nah, langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bunda ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa sih Bun sebenarnya yang dimaksud dengan misi jiwa itu? Ya, baiklah saya akan jawab ya. Sebenarnya kan terkadang teman-teman itu kalau kita ada orang mengatakan mendengar misi jiwa atau soul mission, pasti kan yang terlintas dalam pikiran itu adalah hal-hal yang excited, hal-hal yang agung, atau berpikir hanya orang-orang yang berjalan di ranah spiritual yang memiliki misi jiwa. Sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya semua manusia ketika kita terlahir ke planet ini, kita sudah punya script kontrak, yaitu maksudnya kontrak rahasia ya. Jadi semua manusia sebenarnya sudah punya, tetapi ada memang kontraknya itu, kontrak rahasia itu ada yang besar, ada yang kecil, sesuai peran kita. Nah, ibarat begini nih, kita di semesta ini sedang membawakan peran, kayak sebuah film ya Kak Aris. Nah, sebuah Hmm? film ini pastikan, katakanlah Tuhan itu sang sutradara yang agung ya kan. Nah, kita ini adalah pembawa peran. Nah, kan nggak semua jadi artisnya. Misalnya, aku membawa perannya jadi artis. Nah, terus orang lain pengen seperti aku kan nggak bisa juga. Nah, terus ada perannya mungkin dia cuma jadi skenario, ada perannya mungkin dia cuma tukang panggul, ada perannya mungkin tata rias. Nah, seperti itu. Jadi, di semesta ini sebenarnya kita sudah membawa peran kita masing-masing. Jadi, sebelum kita lahir, dan itu kita sudah memilih, Kak Aris, peran kita itu apa, kita sudah memilih. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi, apakah misi jiwa ini hanya bagian daripada orang-orang yang special gift ya kan? Karena pasti Betul. kalau mendengar misi jiwa, wah ini pasti orangnya harus yang besar, harus yang agung, enggak juga. Nah, kan semua punya misi jiwa, tergantung kamu mau pilih prosesnya, mau proses dari mana. Dan Hmm, kebenaran ada orang bertanya, sama nggak sih misi jiwa dan tujuan hidup? Ya kan? Kan itu agak-agak ya. agak-agak sama ya. Kadang-kadang orang berpikir,
Ya, tujuan hidup aku adalah misi jiwa aku. Sebenarnya agak berbeda. Kalau tujuan hidup itu adalah visi daripada ini kita, visi daripada hidup kita. Jadi visi kita itu adalah tujuan jiwa, destination-nya seperti itu. Nah, misi jiwa itu adalah bagian daripada proses itu sendiri. Nah, kalau misi jiwa ini apakah berubah, bisa enggak? Bisa berubah. Dalam proses itu kadang-kadang orang karena belum tahu past life-nya siapa, misi jiwanya apa, jadi terkadang itu bisa berubah ke Aris di dalam proses itu, dia bisa berubah. Makanya kadang orang ketika menjalankan misi itu bisa berkali-kali lahir, atau mungkin misinya nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena dia mengambil misi jiwa orang lain, kayak gitu. Kan Nyasar orang ya kan, Bun ya. jadi dia merasa aku pengennya kayak si A, aku pengennya kayak si B, padahal sebenarnya misi jiwanya bukan itu gitu. Nah, makanya kan ada di astrologi, kita bisa melihat misi jiwa dari astrologi ya, itu sangat membantu sekali agar kita lebih gampang menyelesaikan misi jiwa kita. Jadi nggak ngebelok-belok kemana-mana dulu gitu, ibarat kata kayak GPS, mungkin tujuannya ke Blok M, tapi GPS-nya ngarahinnya kemana-mana dulu, yang akhirnya bisa sampainya cuma 1 jam, akhirnya bisa berjam-jam. Nah, kalau ada orang bertanya kepada saya, misi jiwa sama nggak sih kayak passion kita atau life purpose kita gitu. Nah, kalau passion itu sebenarnya kan mengenai diri kita. Nah, itu buat diri kita sendiri. Kalau life purpose itu biasanya itu untuk orang lain. Terus ada yang bertanya lagi kepada saya, sama nggak sih misi jiwa itu? Maksudnya kalau misalnya nih seperti ini, misi jiwanya hanya untuk sendiri atau berkelompok? Ada juga yang bertanya. Nah, pada dasarnya misi jiwa ini pada dasarnya pribadi dulu, Kak Aris. Biasanya pribadi dulu. Nah, mungkin setelah dalam proses itu, dia bertemu dengan orang-orang yang selaras, akhirnya membentuk suatu komunitas atau suatu kelompok. Jadi sebenarnya misi jiwa ini adalah kontrak rahasia yang sudah kita setujui pada saat kita lahir ke semesta ini. Nah, jadi pertanyaan Kak Aris sudah terjawab ya, bahwasanya misi jiwa itu nggak melulu agung, misi jiwa itu melulu orang yang sakti ya Bun ya. Nggak melulu milik para spesial gift. Misi jiwa itu juga nggak melulu harus kelihatan yang besar, yang excited. Jadi ya misi jiwa itu bisa berperan kamu dari apa saja, terserah. Nah, cuma satu poinnya, ketika kamu telah mengetahui misi jiwa kamu apa, sekecil apapun misi jiwa kamu itu ya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Misal, ketika misi jiwa kamu harus memang exploring, ya kamu harus jadi dokter, jadilah dokter yang baik. Misi jiwa kamu menjadi seorang petani, ya jadilah petani yang makmur, ya bisa memberkati diri kamu dan juga orang banyak. Nah, seperti itu. Wah, kita dapat ini nih, input baru nih. Misi jiwa, terus tadi tambahan tentang life purpose. Jadi misi jiwa itu lebih ke pribadi ya Bunda ya. Kalau life purpose atau tujuan hidup itu lebih untuk ke global gitu ya. Enggak, kalau life purpose itu ke orang lain. Kalau visi jiwa itu adalah tujuan hidup kita. Jadi misinya itu prosesnya, visinya itu tujuan hidupnya. Nah, passion itu kayak style kita, style kita ketika berproses itu passion kita kayak gini gitu. Nah, terus life purpose itu yaitu untuk orang banyak. Nah, seperti itu. Jadi harus menemukan misi jiwanya dulu ya Bun ya, supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, seperti itu Kak. Terus tadi ketika kita menemukan misi jiwa, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu misi sama kita. Nah, kadang-kadang tuh di luar sana tuh ada istilah soul family itu Bunda tuh. Gimana sih kita bisa ketemu sama soul family kita? Kadang-kadang kita masuk di satu ranah, tiba-tiba kok gini, tiba-tiba loncat lagi, akhirnya pindah ke ranah yang lain, loncat lagi. Supaya nggak loncat-loncat terus nih gimana nih Bun? Sebenarnya kan hidup itu kalau kita menyadari, kalau kita sedang menjalankan peran, berarti kan kita berperan itu kayak orang main film, kayak orang main game gitu. Nah, jadi kalau orang main game itu kan, wah peran aku hari ini begini gitu. Nah, terus ada penjahatnya gitu ya kan.
Nah, kalau satu game, satu film itu nggak ada peran antagonisnya, nggak ada yang ngejahatin kamu, kan nggak seru gitu, kan nggak seru. Heeh, Nah, heeh, jadi heeh, heeh. sebenarnya kalau kita memahami bahwasanya kita sedang menjalankan peran, kalau misalnya kita sedang mendapatkan satu kesedihan ya, jangan sedih berlebihan gitu, karena Hmm. pasti berlalu, ya kan? Nah, kamu sedang menjalankan satu peran dan semuanya pasti berlalu. Nah, bagaimana kita menghadapi peran itu? Ya kan belajar. Mungkin suatu hari kita pernah disakitin orang, oh belajar, aku sedang berperan jadi seperti ini, gitu lah. Nextnya, ketika kita disakitin orang lagi, kita sudah tahu, kita sudah bisa handle feeling, ya kan? Bahwasanya, Hmm. oh aku sedang menjalankan peran kok di semesta ini. Nah, kalau seseorang ngejahatin kamu, berarti kadang-kadang Tuhan sedang meminjam sebuah sisi satu kejahatan dari orang lain untuk memberikan edukasi kepada kita, Kak Aris. Education. Nah, mandangnya gitu. Benar-benar. Nah, kalau misal ada di satu komunitas, kita masuk, kita nggak nyaman, atau kita merasa dibully atau apapun, ya anggap aja memang kita sedang mendapatkan satu edukasi dengan cara seperti itu. Gitu. Hmm. Jadi Sang Maha itu atau semesta itu sedang kasih pelajaran, ini loh kamu sedang diajari begini. Nah, jadi kita bisa lebih berpikir positif bahwa segala sesuatu yang datang kepada kita, bahkan itu yang tidak baik pun kita anggap itu positif, sesuatu yang ngebangun kesadaran kita gitu, Kak Aris. Oh, jadi ibaratnya apapun yang datang ke hidup kita tuh anggaplah sebagai berkat gitu ya, Bun ya. Ya, kan lagi belajar, kan ceritanya Oh, lagi belajar. lagi diproses ya, Bun ya. Ya, seperti itu. Kalau berulang, masuk lagi, begitu lagi, cobaannya begitu lagi. Berarti kitanya yang belum ngeh ya, Bunda ya, sama pelajarannya ya. Ya, kalau misalnya berulang pelajaran pertama, misalnya polanya kayak gitu, orangnya yang beda, berarti kita belum aware dengan kondisi itu. Nggak apa-apa, lagi belajar, tapi jangan lama-lama. Nah, nextnya ketika kita dapat pola seperti itu lagi, nah kita sudah bisa handle feeling. Tapi kalau yang lebih baik adalah ketika kita sudah mendapat satu pelajaran, itu cepat-cepat dirilis. Kadang-kadang ada pola pengulangan dari misi jiwa itu, maksudnya begini, kamu terjebak dalam satu situasi yang tidak enak atau ngebuat kamu menderita. Nah, kadang-kadang kita nggak menyadari bahwasanya ini harus dirilis. Jadi, memorinya masih nempel di alam bawah sadar. Jadi, nantinya pola yang datang gitu lagi, gitu-gitu lagi, gitu. Oh iya iya iya, malah jadi magnet yang nggak bagus ya, Bun ya. Iya, jadi polanya ya gitu lagi, beda orang dan situasi aja gitu. Oh, oh, oh. Jadi setelah kita paham dengan pelajarannya, kita harus segera recovery ya, Bunda ya. Nah, segera rilis bahwasanya oke, kamu jahat kepada saya atau situasi ini menyakiti saya terima dan saya rilis. Jadi langsung forgiveness pada kondisi itu dan kepada siapapun yang menyakiti. Nah, supaya misi jiwa kita cepat terselesaikan dan supaya kecerdasan ilahi yang ada di dalam diri kita itu lebih cepat bertumbuh gitu. Nah, kan kalau orang-orang yang sedang menjalankan misi jiwa ini atau sudah mengetahui misi jiwanya, ya diperlukan itu memang kesadaran jiwa untuk bertumbuh gitu. Kayak gitu, Kak Aris. Jadi tiap mencapai kesadaran itu, nah ini yang disebut dengan spiritual awakening ya, Bunda ya. Nah, benar. Itu bagian Waduh, dari awakening spiritual, benar. wah, mungkin di next kita bakalan bahas spiritual awakening nih teman-teman nih. Ya, Ditahan nih Bunda, ilmunya banyak banget nih. Nih yang kedua nih Bunda, yang kedua ini berkenaan dengan karma nih Bunda. Nih ada orang yang bilang tuh misi jiwa tuh ada hubungannya sama karma. Bener nggak sih Bunda? Apa karena apa misi jiwanya nggak selesai di masa lalu terus menjadi karma? Nah terus akhirnya jadi PR tuh. Bener gitu nggak sih Bun? Sebenarnya kita bicara secara spiritual yang mungkin dari agama-agama tertentu kan tidak percaya adanya karma, tapi kalau untuk Hindu dan Buddha sangat percaya adanya karma, tunimba lahir ya. Jadi aku lebih bicaranya yang lebih universal. Nah, sebenarnya kalau secara universal apa namanya, sebelum kita lahir kan kita sudah pernah beberapa kali lahir. Nah, karma ataupun orang-orang kedokteran mengatakan traumatik genetik secara DNA. Jadi kalau misalnya orang sains tidak percaya about karma,
Nah, kita bisa ganti bahasa karmanya dengan traumatik DNA, ya, traumatik genetik yang ada di DNA. Kita bisa ganti bahasa karmanya gitu. Nah, kalau misalnya kita membawa satu karma atau di masa lampau yang belum selesai, nah di kehidupan yang sekarang tentu kan kita harus menyelesaikannya lagi. Makanya kadang ada orang sekarang itu pintar banget, masih kecil sudah pintar, bisa mengerti sains, rumus dan lain sebagainya. Kalau secara akal sehat ya teknologi kalau dipikir kenapa orang baru usia 7-9 tahun bisa mengerti rumus, bisa mengerti banyak hal. Nah, karena dia telah membawa memori kepintarannya dari masa lalu, dari kehidupan sebelumnya siapa dirinya. Tetapi kan ini masih apa ya pro kontra lah, nggak semua orang juga percaya. Hmm, Jadi kan di sini kita tidak meminta orang mesti percaya sesuatu yang iya. bermanfaat silahkan diambil, Hmm, sesuatu yang nggak cocok ya nggak usah diambil. iya, betul Jadi betul. kalau Kak Aris bertanya apakah misi jiwa berhubungan dengan karma, yes, sangat berhubungan sekali. Dan saya mengatakan sangat berhubungan dengan karma atau tadi kita ganti kata-kata traumatik genetik secara Genetik. DNA. Nah, kalau misalnya mungkin kayak aku pribadi di masa lampau, kenapa aku bisa sekarang menjadi seorang katakanlah praktisi ya gitu. Ya karena memang sebelumnya di masa lampau beberapa kelahiran yang aku memang menjadi seorang praktisi gitu. Hmm, Jadi tanpa aku belajar banyak insight ya hal-hal yang aku dapat aku pelajari dari semesta. Mereka bisa memberikan kepada aku itu kayak rambu-rambu insight itu bisa dari mimpi, bisa hmm. dari meditasi ya para spirit guide atau katakanlah Tuhan atau higher self atau siapapun penyebutannya terserah itu banyak membantu saya memberikan sesuatu kayak insight apa yang harus saya kerjakan kadang untuk terapi klien dan lain sebagainya yang secara akal sehat saya nggak mampu menanganinya jadi mereka suka datang kadang melalui mimpi kan kadang saya suka cerita sama Kak Aris juga kan kalau saya mimpi sesuatu bahkan kalau Iya, iya. saya diserang orang aja kan bisa mimpi bisa bisa dalam mimpi kasih tahu siapa orangnya gitu. Oh, iya, 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 benar. Waktu itu Bunda pas ini ya, waktu bahas santet sama protection di Cetia kan Bunda Nah, juga ini kan, wah kayaknya ya, ada yang ini nih, 3 atau 4 ya. energi terbaca ya Bunda ya. Nah, jadi kalau dipikir-pikir kita kan nggak belajar sampai ke situ, Mas. Nah, ini Iya. about misi jiwa ya. Jadi maksudnya aku nggak pernah belajar tentang hal-hal kayak gitu, enggak. Dan Pak itu Hmm, hanya otodidak pengalaman pribadi. Mungkin kan aku belajarnya meditasi, hipnoterapi, iya. yang sains-sains lain lah gitu. Tapi untuk kayak hal-hal kayak bertemu spirit guide atau diajarin spirit guide dan misalnya orang-orang suci lain yang menemani saya itu kan saya nggak belajar kan nggak Oh, belajar gitu ya hanya perlu pola membangun kesadaran aja membangun kesadaran diri saya yang iya, lebih iya, baik iya, iya, maka benar. hal-hal yang memang saya perlukan untuk saya bertumbuh di semesta ini ya mereka akan memberikan kepada saya gitu. Hmm, Itu berhubungan dengan misi jiwa. Nah kalau dipikir-pikir saya nggak pernah belajar, saya bisa tahu banyak hal. Itu kan iya. memang sudah berkaitan dengan misi jiwa bahwasanya sebelumnya memang saya seorang spiritual seperti itu. Nah tugasnya Hmm. apa di semesta ini? Ya mungkin seperti ini. Makanya kan di Meneruskan yang di masa lalu ya Bunda ya. di buku saya kan di Ribon itu kata-kata pertamanya yang saya tuliskan adalah saya kutip dari kata-kata Mother Teresa yang Iya, artinya Mother adalah Teresa. saya pensil kecil Tuhan yang sedang mengabarkan kabar bahagia kepada dunia yang artinya apapun misi jiwa itu nggak mesti yang agung gitu memberikan suatu kayak pencerahan-pencerahan kecil ngebuat orang senang ngebuat orang bisa bahagia itu bagian dari misi jiwa kan nggak membutuhkan biaya Kak Aris. Iya, 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 benar. Bisa ngebimbing orang juga Nah kayak gitu itu lewat kan bagian lewat dari YouTube misi jiwa kita juga. juga ya Bun ya. Iya kayak gitu. Nah, kayak ini kan misi jiwa juga kan kayak ngasih Iya, pengetahuan benar, kepada benar, orang benar, lain benar. jadi nggak usah terlalu dibuat rumit misi jiwa itu apa Hmm, gitu jadi misi jiwa itu adalah
sesuatu kontrak rahasia yang sudah emang kamu tanda tangani ya sebelum kamu lahir ke dunia ini. Dan mungkin kontraknya itu di kehidupan sebelumnya belum selesai. Nah, sekarang di kehidupan sekarang ya harus dilanjutin lagi supaya selesai gitu. Nah, nantinya Oh, kalau udah selesai kemana gitu ya, kamu akan menyatu, manunggaling yang menjadi energi ilahi, bersatu, bertemu oh, dengan sang penciptamu gitu. Kayak gitu ya. Mas. Jadi harus belajar dulu gitu sebelum bertemu beliau yang agung di dunia ini harus banyak-banyak belajar dulu. Kayak gitu Mas. Hmm, jadi itu semacam kontrak yang memang sudah kita setujui di waktu Ya, sebelum kita lahir ke dunia ya Bunda ya. ya. Nah, kadang-kadang tuh, aduh kucingnya manis sekali. Heeh. Bunda, Bunda ini pegang-pegang kucing nih. Kemarin tuh ada pertanyaan juga nih mengenai kucing. Mengenai kucing, kucing kan hewan ya. Ya. Nah, bisa nggak sih manusia itu, bukan bisa ya, akankah manusia itu bisa bereinkarnasi menjadi hewan Bunda atau menjadi tumbuhan? Nggak Bisa, jadi manusia lagi. bisa, bisa. Kan sebelum kita reinkarnasi menjadi manusia ini bisa jadi dulu kita pernah menjadi binatang, bisa jadi dulu kita pernah menjadi batu atau pernah menjadi tumbuhan gitu. Itu bisa jadi. Jadi bahkan jangankan reinkarnasi kembali, sebelum menjadi Aris, sebelum menjadi Lisa Marin, bisa jadi dulu pernah menjadi pohon, kan nggak tahu kan? Oh iya, tapi kita nggak sadar ya Bun ya. Iya, kan kelahirannya sudah berkali-kali seperti itu. Tapi kan yang hal seperti itu nggak perlu kita pelajari sampai dalam karena yang perlu kita pelajari dalam hal spiritual itu adalah membangun kesadarannya. Contoh kayak misalnya meneliti sampai benar nggak sih kita ini dulu pernah menjadi kucing, benar nggak sih kita ini pernah menjadi ini kan Nggak nggak penting selesai-selesai ya banget. Bun ya.